Hujan deras mengguyur, suara tangisan kecil terdengar dari balik semak. Sebuah pertemuan yang tampak sederhana berubah menjadi kejutan luar biasa. Siapa sangka, niat baik menyelamatkan seekor anak anjing terlantar akan membawa seseorang pada penemuan yang mengejutkan. Saat dokter hewan memeriksa, kebenaran terungkap bukan anjing, melainkan predator liar yang jarang ditemui di pinggiran kota. Ikatan tak terduga yang terbentuk antara manusia dan satwa liar ini mengajarkan arti sesungguhnya dari kepedulian dan penghormatan terhadap alam. Di tengah hujan deras yang mengguyur kawasan pinggiran kota North Carolina, Max berlari dari mobilnya menuju pintu rumah. Ia melindungi diri dengan jaket yang menutupi kepalanya, berusaha secepat mungkin menghindari tetesan air yang semakin deras. Langkahnya terhenti tiba-tiba saat telinganya menangkap suara rintihan lemah dari kejauhan. Meski hujan tidak menunjukkan tanda akan mereda, rasa penasaran mendorong Max untuk mencari sumber suara misterius itu. Ia mengikuti arah suara tersebut, membiarkan sepatu dan celananya basah oleh rumput lembab di dekat batas propertinya. Suara rintihan itu semakin jelas terdengar. Max melangkah hati-hati mendekati semak rhododendron di sudut halamannya. Di balik dedaunan basah, ia menemukan sosok kecil yang gemetar, berlindung dari terpaan hujan yang tak kunjung reda. Makhluk kecil itu tampak menyedihkan. Bulunya kusut dan basah kuyup. Mata kecilnya memancarkan ketakutan saat melihat Max mendekat. Mengira itu adalah anak anjing liar yang tersesat, hati Max tergerak oleh pemandangan yang menyayat hati tersebut. Dengan suara lembut dan menenangkan, Max membujuk makhluk kecil itu untuk tidak takut. "Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya sembari perlahan mengulurkan tangan. Gerakan Max yang hati-hati akhirnya membuahkan hasil. Si kecil mulai tampak kurang waspada. Dengan penuh kehati-hatian, Max mengangkat makhluk itu dan mendekapnya dalam jaket untuk memberinya kehangatan. Bulunya yang basah dan tubuhnya yang menggigil membuat Max semakin yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menyelamatkannya dari hujan deras. Setelah tiba di rumah, Max segera mencari handuk bersih untuk mengeringkan si kecil. Dibaringkannya makhluk itu di atas handuk lembut, mengamatinya dengan lebih seksama di bawah cahaya terang ruang tamunya. Saat itulah Max mulai memperhatikan beberapa keanehan. Telinga makhluk itu memiliki bentuk yang tidak biasa, dan bulunya memiliki pola yang tampak asing, tidak cocok dengan ras anjing manapun yang pernah ia lihat. Namun, Max mengabaikan keraguan tersebut, menganggapnya mungkin hanya ras campuran atau anjing eksotis yang tidak familiar. Yang lebih menarik perhatian Max adalah tatapan makhluk itu. Matanya tajam dan waspada, sangat berbeda dari pandangan polos yang biasa ditemukan pada anak anjing. Meski begitu, Max tetap merasa terhubung dengan makhluk kecil yang baru diselamatkannya, dan memutuskan untuk memberinya nama Shadow. Malam pertama Shadow di rumah Max berlangsung dengan tenang namun penuh keunikan. Alih-alih mencari sudut hangat untuk meringkuk seperti anak anjing pada umumnya, Shadow terus bergerak waspada, mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan menilai. Max menyiapkan tempat tidur nyaman dari kotak kardus beralaskan selimut lembut, tapi Shadow tampak lebih memilih posisi di dekat jendela. Dari sana, si kecil menghabiskan berjam-jam memandangi kegelapan malam, seolah mencari sesuatu di luar sana. Saat Max mencoba memberinya makanan anjing yang ia beli terburu-buru dari minimarket terdekat, Shadow menunjukkan ketertarikan yang minimal. Ia hanya mengendus makanan tersebut sebelum kembali ke posisi mengawasinya. Perilaku ini mulai menimbulkan tanda tanya dalam benak Max, tapi ia menganggapnya wajar untuk hewan yang baru diselamatkan dari kondisi liar. Hari berikutnya adalah Sabtu, dan Max memulai paginya dengan rutinitas favoritnya, mendaki di pegunungan Blue Ridge yang menyegarkan. Udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan yang memukau selalu berhasil mencerahkan suasana hatinya dan memberinya ketenangan pikiran yang ia butuhkan. Setelah kembali dan menikmati sarapan yang mengenyangkan, perhatian Max kembali tertuju pada Shadow yang kini menjadi tanggung jawab barunya. Ia memperhatikan makhluk kecil itu masih menunjukkan perilaku yang tidak lazim bagi anak anjing. Alih-alih bermain lincah atau menjelajahi rumah dengan rasa ingin tahu, Shadow tetap berhati-hati dan terutama tertarik pada dunia luar melalui jendela. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kisah Shadow dan Max ini, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Dari kota manakah kamu menyaksikan video ini? Max memutuskan bahwa Shadow perlu dibawa ke dokter hewan untuk pemeriksaan. Ia mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan beberapa mainan empuk dan berbicara dengan nada ceria, berharap Shadow akan lebih rileks menghadapi kunjungan dokter yang akan datang. Namun Shadow tetap menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Matanya yang tajam terus mengarah ke jendela,
mengamati lingkungan luar dengan perhatian yang tidak pernah berkurang. Campuran antara kekhawatiran dan kebingungan mulai tumbuh dalam benak Max melihat sikap Shadow yang sangat berbeda dari anak anjing pada umumnya. Mengabaikan kekhawatirannya, Max berasumsi bahwa sikap aneh ini mungkin disebabkan oleh latar belakang Shadow yang tidak diketahui dan trauma yang mungkin dialaminya sebelum ditemukan. Dengan menggunakan tali pengikat sementara, Max menempatkan Shadow di mobilnya dan mulai berkendara menuju klinik dokter hewan lokal. Selama perjalanan, pikiran Max terus berputar memikirkan Shadow. Ia memutuskan memberinya nama tersebut sebagai penghormatan atas penemuan pertama mereka di malam badai yang gelap. Di mobil, Shadow tampak anehnya tenang, tidak seperti kebanyakan hewan yang biasanya gelisah saat dibawa berkendara. Sesampainya di rumah setelah kunjungan yang tidak memuaskan itu, Max memperhatikan Shadow berperilaku semakin menarik. Saat Max membuat kopi, Shadow dengan tenang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Gerakannya terlihat rencana dan hati-hati, sangat berbeda dari kelincahan anak anjing pada umumnya. Shadow sama sekali tidak tertarik pada mainan berbunyi atau tulang kunyah yang Max beli dari toko hewan peliharaan. Ia lebih sering mengamati dunia luar melalui jendela, seperti penjaga yang waspada daripada hewan peliharaan. Bahkan malamnya, Shadow mengeluarkan suara yang lebih mirip lolongan pelan, suara yang terdengar berasal dari alam liar yang masih kuat dalam dirinya. Merasa penasaran sekaligus sedikit terganggu oleh misteri Shadow, Max mulai menulis pengalamannya di blog pribadinya. Sebagai seorang pengembang perangkat lunak berusia 30 tahun, blog tersebut biasanya menjadi tempat Max berbagi proyek coding dan kisah pendakiannya. Kini, blog itu berubah menjadi jurnal dokumentasi tentang Shadow dan perilakunya yang misterius. Dengan judul provokatif, "Apakah anjing saya bukan anjing?" Tulisan Max berhasil memicu gelombang rasa ingin tahu serta keterlibatan pembaca yang luar biasa. Komentar-komentar mulai membanjiri blog Max, beragam mulai dari teori-teori sederhana hingga spekulasi liar. Beberapa pembaca berpendapat bahwa Shadow mungkin adalah ras anjing langka atau bahkan persilangan serigala, sementara yang lain menyarankan bahwa makhluk itu bisa jadi hewan eksotis yang jarang diketahui. Saat diskusi berkembang, para pecinta binatang dan ahli lokal mulai memberikan pendapat mereka. Mereka mencatat kewaspadaan Shadow yang tajam dan lolongan malamnya yang unik sebagai tanda kemungkinan garis keturunan liar. Teori-teori yang lebih kreatif pun bermunculan, menyarankan bahwa Max mungkin tanpa sengaja telah menemukan makhluk langka yang jarang terlihat di kawasan pinggiran kota North Carolina. Terpikat oleh rasa ingin tahu yang semakin besar, Max meningkatkan intensitas kegiatan blognya. Setiap perilaku Shadow dicatat dengan saksama dan dibagikan kepada para pembacanya. Ia mendokumentasikan respons Shadow pada aktivitas khas anjing, suara vokalnya yang unik, dan pengamatannya yang intens terhadap lingkungan sekitar. Blog yang dulunya hanya tempat berbagi proyek coding dan cerita pendakian kini menjadi pusat perdebatan dan spekulasi liar tentang sifat misterius Shadow. Para pembaca menunggu dengan antusias setiap pembaruan, menawarkan teori dan saran mereka sendiri untuk membantu Max memecahkan teka-teki ini. Saat akhir pekan berikutnya mendekat, kegelisahan Max semakin meningkat seiring dengan antisipasi dari para pembaca blognya. Ia telah mengatur janji dengan Dr. Harper, seorang spesialis hewan liar di pinggiran kota, berharap mendapat jawaban yang lebih definitif tentang identitas Shadow. Perjalanan ke klinik khusus ini dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Max merasa ini akan menjadi awal dari pengungkapan yang tidak hanya akan memecahkan misteri identitas Shadow, tetapi juga mengubah cara Max berhubungan dengan dunia alami di sekitarnya. Sesampainya di klinik, suasana yang berbeda langsung terasa. Berbeda dengan klinik hewan biasa, tempat ini tampak lebih serius dengan berbagai peralatan khusus dan area yang dirancang untuk hewan-hewan non-domestik. Beberapa pengunjung melirik Shadow dengan tatapan penasaran, seolah mereka juga mendeteksi sesuatu yang tidak biasa pada anak anjing tersebut. Di ruang tunggu, seorang wanita parubaya yang menggendong kucing Persia melirik ke arah Shadow. Mata wanita itu membesar, menunjukkan campuran rasa penasaran dan mungkin kekhawatiran. Di sebelahnya, seorang pria tegap yang memegang Golden Retriever yang tenang juga melirik Shadow sekilas, tetapi segera mengalihkan pandangannya saat melihat Max memperhatikan. Saat waktu tunggu terasa semakin lama, Max merasakan setiap tatapan dan mendengar bisikan spekulasi yang memenuhi ruangan. Semua itu memperbesar keresahan dalam pikirannya. Apakah Shadow hanya ras anjing yang tidak biasa? Atau ada sesuatu yang lebih? Setiap bisikan seakan mencerminkan dan memperkuat ketidakpastian yang telah menghantuinya selama minggu terakhir. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami.
Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirnya, nama mereka dipanggil. Max menggendong Shadow dengan hati-hati menuju ruang pemeriksaan. Namun, saat mereka mendekati pintu, tubuh Shadow menegang. Max berusaha menenangkannya dengan elusan lembut, tetapi terlambat naluri liar Shadow mengambil alih. Dengan tarikan kuat yang mengejutkan, Shadow terlepas dari genggaman Max dan melarikan diri. Ruang tunggu langsung berubah kacau. Labrador di sudut ruangan menggonggong dengan keras. Seekor kucing mendesis dan melolong dari kandangnya, dan anak-anak menjerit ketakutan saat Shadow berlari lincah di antara kaki kursi dan pengunjung yang panik. Jantung Max berdegup kencang saat ia mengejar Shadow, diikuti oleh asisten dokter hewan yang cekatan. Kejar-kejaran berlangsung beberapa menit yang menegangkan sebelum akhirnya berhasil memojokkan Shadow di ruang penyimpanan yang penuh dengan perlengkapan hewan peliharaan. Dengan napas terengah-engah, Max akhirnya berhasil menangkap Shadow yang ketakutan. Mata hewan itu melebar, menunjukkan campuran rasa takut dan insting liar yang terbangun. Perjalanan kembali ke ruang pemeriksaan dilakukan dengan lebih berhati-hati, dengan Max menggendong Shadow erat-erat untuk mencegah insiden serupa. Dr. Harper menyambut mereka dengan ekspresi tenang meskipun keributan tadi. Sebagai dokter hewan berpengalaman dengan spesialisasi pada hewan-hewan non-domestik, sikapnya profesional namun penuh kehati-hatian. Ia meminta Max meletakkan Shadow di meja pemeriksaan dan menjelaskan situasinya. Dengan suara terengah-engah akibat pengejaran tadi, Max menceritakan bagaimana ia menemukan Shadow di malam badai, perilakunya yang tidak biasa selama seminggu terakhir, dan kebingungannya tentang jenis anjing apa yang mungkin dimiliki Shadow. Dr. Harper mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk tanpa mengalihkan perhatiannya dari Shadow yang kini lebih tenang. Saat Dr. Harper mengenakan sarung tangan baru untuk memulai pemeriksaan, pikiran Max dipenuhi dengan berbagai kemungkinan tentang apa yang akan terungkap tentang Shadow. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Dr. Harper mendekati Shadow dengan campuran minat profesional dan kehati-hatian. Ia memulai dengan memeriksa bagian perut Shadow. Tangannya terampil dan lembut saat menyentuh tubuh hewan itu. Shadow tetap mengejutkan tenang. Matanya gelisah memindai ruangan. Sesekali melirik arah jendela tembus pandang klinik di mana beberapa pengunjung penasaran mengintip, tertarik oleh keributan sebelumnya. Saat Dr. Harper memeriksa mulut Shadow dan mengamati giginya, ekspresinya langsung berubah. Ia menyadari sesuatu yang sangat tidak biasa, gigi Shadow jauh lebih tajam dan lebih menonjol dari yang seharusnya. Lebih mirip predator liar daripada anjing domestik, sesuatu yang jarang ditemukan di lingkungan perumahan pinggiran kota. Ekspresi Dr. Harper berubah dari penasaran menjadi terkejut. Ia melangkah mundur sedikit. Matanya melebar saat memproses apa yang dilihatnya. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran sekaligus ketertarikan ilmiah. "Dari mana Anda mendapatkan hewan ini?" tanya Dr. Harper dengan nada serius, sambil terus mengamati Shadow dengan lebih saksama. "Apakah ini kunjungan dokter hewan pertamanya?" Max menjelaskan bahwa ia menemukan Shadow berkeliaran di halaman belakangnya pada malam badai, mengira itu anak anjing liar yang terlantar. Dengan setiap jawaban, ekspresi Dr. Harper semakin menunjukkan ketertarikan profesional, dan pertanyaannya menjadi lebih mendesak. Dr. Harper meminta asistennya untuk membawa beberapa buku referensi dan peralatan tambahan, lalu berpaling kepada Max dengan wajah serius. "Tuan, saya perlu memberitahu Anda sesuatu penting tentang hewan yang Anda bawa ini. Dengan sangat hati-hati saya harus memberitahu Anda kebenaran," kata Dr. Harper dengan nada tenang namun tegas. "Shadow bukanlah anjing. Yang Anda temukan dan bawa pulang adalah bayi hiena." Max merasa seolah dunia berhenti berputar. Hiena? Di North Carolina? Keterkejutan membuatnya terdiam, mencoba memproses informasi yang baru saja didengarnya. Dr. Harper menjelaskan bahwa Shadow kemungkinan besar adalah hiena total muda, spesies yang sama sekali tidak asli di Amerika Utara. Keberadaannya di pinggiran kota North Carolina menunjukkan bahwa ia mungkin melarikan diri dari kebun binatang ilegal atau perdagangan hewan eksotis. "Hiena bukan hewan peliharaan," lanjut Dr. Harper dengan tegas. "Mereka adalah predator liar dengan naluri berburu yang kuat dan tidak cocok untuk lingkungan rumah biasa. Mereka memerlukan perawatan khusus yang disesuaikan dengan sifat liar dan kebutuhan nutrisi mereka." Sementara Max masih mencerna informasi mengejutkan ini, Dr. Harper mulai berkoordinasi dengan petugas penyelamat satwa liar dan otoritas terkait. Telepon berdering, pesan dikirim, dan rencana mulai disusun untuk memberikan Shadow perawatan yang tepat dan lingkungan yang sesuai. "Kami akan menghubungi Suaka Marga Satwa Piedmont,"
jelas Dr. Harper. Mereka memiliki fasilitas khusus untuk hewan-hewan eksotis yang diselamatkan dan staf berpengalaman yang dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan Shadow. Max mendengarkan dalam diam. Perasaannya campur aduk antara kelegaan mengetahui identitas Shadow dan kesedihan menyadari bahwa ia harus melepaskan hewan yang telah tumbuh dalam hatinya. Meskipun baru bersama selama seminggu, ikatan telah terbentuk, ikatan yang kini harus diputuskan demi kebaikan Shadow sendiri. Dr. Harper, melihat keresahan Max, meletakkan tangannya di bahu pria itu. Anda telah melakukan hal yang benar dengan membawanya kemari. Banyak orang mungkin tidak akan peduli atau bahkan bisa memperlakukannya dengan buruk karena ketidaktahuan. Sementara menunggu kedatangan petugas Suaka Marga Satwa, klinik dokter hewan menyiapkan kandang sementara yang lebih besar dan aman untuk Shadow. Dengan bantuan Sam, seorang asisten dokter hewan yang berpengalaman menangani hewan-hewan eksotis, mereka memindahkan Shadow ke ruangan yang lebih tenang dan terisolasi. Max mengamati proses ini dengan hati berat. Meskipun ia memahami bahwa ini adalah langkah terbaik untuk Shadow, ia tidak bisa menghilangkan perasaan kehilangan yang mulai menyelimutinya. Ia telah merencanakan masa depan bersama, anjing, barunya pendakian bersama di pegunungan, bermain di taman, dan menjadi teman dalam keseharian. Dr. Harper menjelaskan bahwa tim dari Suaka Marga Satwa akan tiba dalam beberapa jam untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengatur transportasi Shadow ke fasilitas mereka. Selama waktu tunggu ini, Max diizinkan untuk tetap bersama Shadow, mengucapkan perpisahan dengan cara yang bermakna bagi keduanya. Sendirian dengan Shadow di ruangan isolasi yang redup, Max merasakan dampak berat dari kejutan-kejutan hari itu. Meskipun situasinya berubah tak terduga, ia menyadari bahwa sejak awal ketika ia pertama kali membawa Shadow pulang, ada sesuatu yang berbeda. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelamatkan apa yang ia pikir sebagai anak anjing liar. Ini tentang ikatan yang tumbuh di antara mereka, melampaui naluri liar Shadow. Saat mereka menunggu kedatangan spesialis satwa liar yang akan mengambil alih perawatan Shadow, hiena muda itu tampak merasakan perasaan campur aduk Max. Dalam gerakan yang tenang namun penuh makna, Shadow mendekati sisi kandang yang paling dekat dengan Max. Ragu-ragu namun penuh harap, Max merentangkan tangannya ke arah kandang. Sebagai balasan yang mengejutkan, Shadow menjilat jari Max dan menyentuh tangannya dengan kepala, sebuah ekspresi terima kasih dan perpisahan. Dalam momen singkat itu, mereka berbagi hubungan mendalam yang merangkum waktu singkat mereka bersama. Saat Max melihat Shadow beristirahat lebih tenang di kandangnya, tampak kurang takut dan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya, ia merasakan kepuasan tersendiri. Meskipun perpisahan ini menyakitkan, Max tahu bahwa ia telah berkontribusi pada kesejahteraan seekor hewan liar yang berharga, yang telah mengubah hidupnya dalam waktu singkat. Pengalaman ini mengajarkan Max tentang pentingnya memahami dan menghormati batas antara dunia manusia dan alam liar. Terkadang, cinta dan kepedulian terbaik ditunjukkan bukan dengan memiliki, tetapi dengan melepaskan, membiarkan makhluk liar kembali ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Apakah Anda tersentuh oleh cerita ini? Jika iya, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasimu. Bagikan juga kepada teman atau keluarga yang mungkin perlu diingatkan tentang pentingnya menghormati kehidupan liar. Dukungan Anda membantu cerita dari balik mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.